Si Berondong Tampan Mengejar Cinta. Episode 47. Sebuah rayuan. Masuk dulu, nanti kalau kamu nggak suka kita bisa langsung pulang, ucap Rahel, kali ini lembut. Sebisa mungkin ia tidak harus menyakiti istrinya. Iya, tapi langsung pulang ya nanti. Iya, masuk dulu. Cuma makan malam doang gak bisa apa nunggu anaknya gedean dikit, gerutu Evelyn. Rahel jadi gemas sendiri melihat wajah Evelyn yang sudah sewot maksimal. Semua pegawai di cafe Jazz sudah berdiri menyambut kedatangan Evelyn. Mereka beramai-ramai memberikan ucapan selamat untuk pemilik baru cafe Jazz tersebut. Ada yang memakai poster atau semacamnya, ada juga yang langsung ingin berjabat tangan dengannya sebagai tanda perkenalan dan ucapan selamat. Evelyn melongo tidak percaya dan sejurus kemudian terharu, tersadar bahwa ini semua adalah sebuah kejutan dari suaminya. "Bye," ucap Evelyn sembari menoleh dengan tatapan tidak percaya pada suaminya. "Kau suka?" Tidak ada jawaban. Namun anggukan yang teratur mengisyaratkan bahwa istrinya itu sangat menyukai kejutannya. Tadi nggak mau masuk, giliran ini senyum-senyum sendiri, goda Rahel saat melihat bibir manis istrinya tidak berhenti tersenyum. "Aku kan nggak tahu kalau kamu mau nunjukin ini, lagian kamu nggak bilang ya, aku nyangkanya kamu mau ngajakin dinner," bela Evelyn pada dirinya. "Mana ada kali ngajakin dinner kamunya masih pakai piyama gini, kamunya aja yang langsung ngegas udah marah duluan." Evelyn langsung menoleh ke arah dirinya, benar ia bahkan hanya memakai piyama setelan saat ini, bagaimana bisa ia melupakan itu saat hendak keluar rumah. "Hehe, kok aku bisa lupa? Ya kalau nggak diingetin kamu itu emang udah sering gejala pikunnya, faktor U emang wajar sih," goda Rahel lagi. "Idi aku nggak setua itu ya, sampai udah gejala pikun aja," protes Evelyn. Ia juga tidak tahu mengapa ia bisa lupa, mungkin karena ia terlalu memikirkan Rahel jadinya ia tidak memperhatikan penampilannya, lagian ia juga tidak tahu tujuan Rahel akan membawanya kemana tadi. "Lagian cuma bentar doang, aku cuma mau bilang kafe ini sekarang punya kamu, aku hadiahkan buat kamu, nanti omsetnya bakal masuk ke rekening kamu, terserah mau kamu pakai buat apa, maafin aku ya aku nggak romantis banget ya ngasih kejutannya," ucap Rahel sambil menarik istrinya ke dalam pelukan. Ia mencubit gemas hidung bangir istrinya itu. "Bye, kamu kok banyak banget memberi, kasih sayang, cinta, materi, sayang sama anak-anak, aku malah belum bisa jadi istri yang baik buat kamu, kamu nggak bakalan ninggalin aku kan?" ucap Evelyn sambil tangannya memeluk erat tubuh yang selalu menjadi tempat ternyaman untuknya saat ini. Lah sadar, entah sudah keberapa kalinya ia jatuh cinta lagi pada suaminya ini. Usia muda namun tidak mengurangi kedewasaan seseorang, buktinya Rahel. Evelyn bisa menyimpulkan jika untuk masalah apapun Rahel sangat dewasa, hanya saja jangan membuatnya cemburu, karena jika berkaitan dengan lelaki lain dia akan tetap menunjukkan sisi bocahnya yang tidak mau mengalah, ia akan sangat kekanak-kanakan. "Terima kasih Bye, terima kasih sudah mencintaiku lagi dan lagi terima kasih," ucap Evelyn, ia menatap suaminya itu penuh cinta. "Ya Tuhan, bolehkah aku serakah? Buatlah rumah tangga kami seperti ini terus, bahagia tanpa adanya orang ketiga. Aku sangat mencintainya Tuhan, dan karena aku yang akan lebih dulu menua darinya, kuatkanlah cinta yang ada di hati kami berdua. Aku akan selalu mencintai suamiku ini dan semoga dia juga sama. Evelyn, aku akan selalu mencintaimu Bye, sungguh." Nah, untuk mempersingkat waktu, ingat ada bocil di rumah Anda tuan muda, sebaiknya kita resmikan dulu, ucap Aldi yang malah memutuskan pandangan haru keduanya. Ingin Rahel mengumpati asisten pribadinya itu, namun Aldi benar mereka memang tidak punya banyak waktu. "Selamat Nona, ini silahkan potong tumpengnya," ucap Aldi. Dengan arti demikian,
Sebuah tatapan nyalang diterima Aldi saat mengucapkan ucapan selamat itu pada Evelyn. Tatapan tuan muda yang posesif itu bagai pedang yang siap menghunusnya. Nyali Aldi menciut, padahal dalam hatinya masih bertahta nama Shakira sebagai satu-satunya wanita yang dicintainya. Bagaimana bisa ia menyukai nona mudanya itu? Ada-ada saja tuan muda ini, pikirnya. Evelyn memotong tumpeng yang telah disediakan. Suapan pertama ia berikan untuk suaminya itu, dan kedua bodohnya malah ia berikan pada Aldi. Walaupun Evelyn hanya memberikan satu piring tanpa menyuapi Aldi, namun tindakannya itu berhasil membuat Rahel cemburu. Sudah ngapain sih ngasih dia kan bisa ngambil sendiri, ucap Rahel. Aldi yang baru saja akan menyuapkan sendok berisi nasi kuning itu jadi menghentikan aksinya. Jangan sampai apa yang sudah ia masukkan ke mulutnya malah disuruh dikeluarkan lagi oleh tuan muda yang hampir sinting itu, pikirnya. Dasar bos gila, ngatain aku kaum bucin, dianya malah lebih dari bucin. Evelyn menurut, ia tidak mau memperkeruh suasana. Ia kemudian menyuruh para pegawai kafe yang baru saja menjadi miliknya itu makan bersama pada prasmanan yang ternyata telah tersedia juga berbagai macam makanan. Lah hanya mencicipi sekilas, dan membawa sebagian tumpeng untuk ia berikan pada Ipah. Lalu ia berpamitan pada pegawai-pegawainya untuk pulang, karena ia tidak bisa berlama-lama merayakan pesta itu. Kalian lanjutkan saja bersenang-senangnya, saya harus pulang. Iya bu, jawab serentak para pegawainya. Mungkin saat Rahen sudah bisa diajak jalan-jalan ia akan sesekali mengunjungi kafe ini, pikirnya. Fendi masih mematung tidak percaya. Di genggamannya terdapat sebuah kertas hasil tes DNA Fahira. Hasil menegaskan Fahira 99,94% bukanlah darah dagingnya. Ternyata selama ini Riana telah menipunya dengan begitu banyak kebohongan. Lalu anak siapa? Apa benar Fahira adalah anak Randy? Fendi kembali mengingat sebuah kenyataan yang ia dapati hari itu. Hari di mana ia mulai meragukan kehadiran Fahira dalam hidupnya. Ia kembali ke rumah ibunya, dilihatnya Fahira yang sedang tertidur pulas. Ia menyadari gadis kecil itu suci tanpa dosa, namun pengkhianatan Riana seakan tidak bisa ia terima begitu saja. Haruskah ia mencari Randy dan mengatakan semuanya? Dan jika Randy memang ayah biologis bayi perempuan itu, haruskah ia memberikannya pada Randy? Tidak kakak sulungnya sudah sangat kecewa atas pengkhianatan suaminya, dengan membawa dan memberikan Fahira pada Randy itu akan semakin menambah masalah. Batinnya berperang, entah apa yang akan ia lakukan setelah ini. Sri, bisa kita bicara sebentar? Ucap Fendi pada pengasuh bayinya itu saat ia sudah sampai di rumah. Iya tuan, silahkan. Sri, aku ingin bertanya padamu, maaf jika aku melibatkanmu dalam masalah pribadiku, tapi kamu adalah salah satu orang yang paling tahu apa saja yang terjadi pada hidupku saat ini. Aku hanya ingin bertanya, jika Fahira bukan anak kandungku, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, pernyataan yang berat namun ia lega saat ia bisa mengungkapkan semuanya, walau hanya berbagi dengan pembantunya itu. Maksud tuan? Non Fahira bukan anak tuan. Sri lumayan sok mendengarnya, berat sekali cobaan yang dihadapi majikannya ini, pikirnya. Fendi mengangguk lalu ia menyodorkan hasil tes DNA Fahira pada Sri. Menurutmu sekarang saya harus apa? Apa kamu punya saran? Tanya Fendi. Saya tidak tahu tuan. Mungkin kalau dari saya ya non Fahira tetap bersama tuan saja, mau bagaimanapun bayi sekecil ini murni tanpa dosa, mau dilahirkan atas dasar hubungan seperti apapun dia tidak pernah tahu, tapi itu terserah tuan saja, mau bagaimananya kembali pada tuan yang akan memutuskan, ujar Sri. Ia sudah mengeluarkan unek-uneknya, ia justru mengkhawatirkan bayi yang sudah ia rawat sedari lahir itu, entah akan seperti apa nasibnya. Ya kau benar, tapi aku tidak yakin bisa menjadi orang tua yang baik.
Karena melihat kenyataannya yang seperti ini membuat aku semakin membenci ibunya, aku takut menjadi keras hati jika dia dibiarkan bersamaku. Lalu bagaimana Tuan? Sri, menurutmu jika aku menyerahkannya ke panti asuhan, apa aku termasuk orang yang jahat? Tanya Fendi, itu adalah satu-satunya pemikiran yang dianggapnya solusi di sepanjang perjalanan pulang dari rumah sakit tadi. Tuan, apa Tuan yakin? Aku tidak bisa menerimanya Sri, aku takut gagal menjadi orang tuanya nanti karena dia tumbuh dengan hatiku yang penuh benci. Bagaimana bisa aku memberikan kasih sayang untuknya jika hatiku saja masih dipenuhi kebencian? Tuan, aku tidak bisa mengatakan itu adalah solusi yang baik atau tidak, tapi jika inginnya Tuan seperti itu mungkin lebih baik. Terima kasih Sri, kemasi barang-barangnya, aku akan mengantarnya. Sekarang Tuan. Kaget Sri, ia kira perpisahannya pada bayi malang itu akan menunggu beberapa hari kemudian, tapi ternyata tidak. Ingin rasanya Sri merawat Fahira dan hidup berdua saja, namun apa daya ia hanyalah perantau yang baru saja memulai hidupnya di kota penuh persaingan ini. Bagaimana ia bisa menghidupi Fahira sedang setelah dari sini saja ia tidak tahu bagaimana nasibnya. Tapi dalam hati kecilnya ia tetap nekat berjanji jika dia sudah ada sedikit uang, ia akan membawa Fahira dan bertekad ingin menjadi ibu dari anak itu, anak yang sudah bagai anak sendiri baginya, karena ialah orang pertama yang mencurahkan kasih sayang untuk gadis kecil malang itu. Fahira gadis kecil yang selalu tertidur di dekapannya selama ini, dengan kedua tangan inilah ia memberikan seluruh kasih sayangnya. Bagaimana mungkin bisa ia lepaskan begitu saja hanya karena nasibnya yang kurang beruntung? Mungkin Fendi bisa membuang bayi malang itu karena banyaknya pengkhianatan yang dilakukan oleh ibu si bayi padanya, namun Sri adalah wanita, naluri keibuannya tentu ada meski ia belum menikah, ia tidak akan tega dengan apa yang terjadi pada Fahira kini. Baginya bayi malang itu tidak pantas menerima semua itu. Fahira tidak berdosa, bayi mungil itu tidak minta dilahirkan jika ia harus menghadapi cobaan di umurnya yang masih sangat baru seperti itu. Sungguh ia menerima Fahira, terlepas dari kesalahan apapun yang pernah dilakukan kedua orang tuanya di masa dulu. Iya. Baik Tuan. Sambil menangis terisak Sri mengemasi barang-barang Fahira, ia masukkan 3 setel baju Fahira ke dalam tasnya, baju yang belum sempat ia cuci, bau khas bayi masih tercium semerbak di baju kotor milik anak asuhnya itu. Baju itu akan menjadi penguat rindunya, pada titipan Tuhan yang terkasih. Mulai sekarang aku adalah ibumu. Ibu janji ibu akan segera cari pekerjaan supaya nanti kita bisa hidup berdua. Kamu jangan rewel ya sayang, jangan nyusahin orang-orang di sana. Ibu nggak bakalan sanggup jika dengar kabar kalau kamu gak terurus di sana. Ibu janji secepatnya ibu akan bawa kamu pergi dari sana. Ini hanya sementara. Ibu janji sayangnya ibu. Sri lalu menautkan jari kelingkingnya dengan jari kelingking Fahira, berharap ikatannya dengan Fahira benar-benar ada, sehingga Fahira bisa merasakan bahwa ia benar-benar tidak rela ini semua terjadi. Lalu mengecup pipi Fahira, mencium lama keningnya, ia pasti akan sangat rindu bayinya ini. Tunggu ibu nak. Setelah mengantarkan Fahira ke sebuah panti asuhan dan mendengarkan penjelasan tentang aturan dan segala ketentuan untuk disepakati, maka Fahira resmi menjadi salah satu anak yang akan tinggal di panti asuhan tersebut. Kini Fendi kembali mengantarkan Sri ke tempat agen penyedia jasa asisten rumah tangga, tempat di mana harusnya Sri kembali. Dalam perjalanan Sri terus saja menahan sesak di dadanya. Bayi mungil itu tengah tertidur saat mereka tinggalkan tadi. Entah bagaimana nanti jadinya jika ia tidak lagi bersama Fahira. Akankah Fahira merasa kehilangan seperti yang ia rasakan saat ini? Jangan nangis sayangnya ibu, kamu harus kuat nak. Sri terus saja mengucapkan itu di dalam hatinya. Semoga saja bayinya tidak menangis saat bangun nanti. Semoga saja Fahira baik-baik saja.
Setelah sampainya Fendi mengantarkan Sri pada pemilik agen, ia disuruh menandatangani surat perjanjian pemutusan kontrak kerja, maka dengan begitu Sri resmi berhenti. Segala urusan gaji ataupun biaya lain-lainnya sudah ia urus sebelumnya saat di bulan pertama ia mulai mempekerjakan Sri. Kini tinggallah urusan Sri kepada pemilik agen saja. Sri masih berdiam diri, di ruangan tempat tadi ia dipulangkan, pikirannya terus tertuju pada Fahira. Ia sungguh mengkhawatirkan bayi malang itu. Sri, kamu masih mau bekerja atau berhenti sampai di sini? Tanya Bu Yulia, pemilik agen tempatnya bekerja. Saya berhenti saja Bu. Jawab Sri, ia akan mencari pekerjaan lain. Jika ia masih bekerja lewat jasa agen ini ia tidak akan bisa mengadopsi dan mengurus Fahira. Kamu tahu konsekuensinya jika kamu berhenti saat kontrak belum sampai setahun. Tanya Bu Yulia lagi, sebenarnya ia sangat menyayangkan jika Sri benar-benar berhenti karena Sri termasuk anak yang rajin, pasti banyak yang ingin mengontrak kerja gadis itu pikirnya. Tahu Bu, saya akan membayarnya, jawab Sri mantap. Baiklah kalau itu sudah menjadi keputusanmu, nanti akan Ibu hitung dulu berapa gaji yang akan kamu dapatkan. Agen penyedia jasa asisten rumah tangga tempat Sri bekerja memang membayar pegawai kontraknya dihitung per tahun untuk 1 tahun pertama, setelah tahun kedua gaji mereka barulah akan dibayar per bulan, karena jika mereka berhenti atau diberhentikan dengan kontrak yang belum sampai 1 tahun mereka akan membayar uang ganti rugi kontrak, tidak banyak hanya sekitar Rp200.000 per bulan. Kamu ternyata baru bekerja 3 bulan Sri padahal perasaan ibu sudah lama kamu kerjanya, ini gajimu 9 juta rupiah, dan ini ada sedikit uang dari Pak Fendi katanya buat kamu dia juga ingin saya menyampaikan pesannya, katanya terima kasih sudah merawat Fahira dengan baik, nah selanjutnya berarti kamu harus bayar Rp600.000 pada kami karena itu sudah perjanjian saat kamu mulai dikontrak, ucap Bu Yulia menjelaskan. Iya Bu. Lalu Sri mengambil uang 600.000 dari uang yang baru saja disuguhkan Bu Yulia tadi. Ia juga mengambil amplop yang berisikan uang dari bekas majikannya itu. Seharusnya Pak Fendi tidak usah memberiku uang, ia kan juga sedang membutuhkan uang bahkan kemarin saja ia baru saja dipecat. Berhubung uang ini dari Pak Fendi, sepertinya akan kubelikan susu saja untuk Fahira, semoga berkah. Sri sangat yakin sebenarnya mantan majikannya itu adalah orang baik, hanya saja selera ehem-ehem dunia kadang memang menyesatkan dan mantan majikannya itu adalah salah satu korban yang terjerat. Lah cukup mengerti, tidak mudah menanggung beban hidup seperti mantan majikannya itu. Saya permisi Bu, terima kasih sudah membantu saya, Ibu adalah orang baik, ucap Sri kemudian menyalami Bu Yulia berpamitan. Kini ia harus memulai hidupnya di kota besar penuh persaingan ini, ia teringat lagi akan Fahira, bayi malang itu benar-benar sudah memenuhi kepalanya. Sementara di tempat lain, libur seharian ternyata sama sekali tidak mengasyikkan ya Bay, kalian belum bisa diajak jalan-jalan, mana kamu belum bisa diajak gituan, enaknya ngapain ya Bay? Tanya Rahel yang sedari tadi mengganti teratur channel TV-nya karena tidak ada yang menarik. Bantu aku bikin kue yuk, ajak Evelyn. Mumpung bayinya itu tidak rewel, ia akan membuatkan suaminya itu sesuatu. Boleh, ayo. Keluarga bahagia itu pun menuju dapur untuk membuat kue. Evelyn heran karena nampaknya Rahel melupakan sesuatu penting dalam hidupnya. Rahel sesekali membantu istrinya itu, ya hanya sesekali karena ia sejujurnya lebih banyak mengganggu. Tepung di mana-mana, kepingan serutan coklat dan keju yang berhamburan, alat masak yang tidak lagi teratur letaknya, membuat dapur mereka sungguh berantakan. Namun Evelyn tidak apa, momen seperti inilah yang selalu membuatnya bahagia. Rahel asyik berfoto-foto dengan pose beragam berdua dengan sang istri, berbagai ekspresi dari konyol hingga romantis,
ada juga Rahen yang dibuatkan kumis coklat oleh Rahel, benar-benar keluarga yang bahagia. Bai, coba deh kamu bersihin itu muka kamu dulu, ini bentar lagi selesai kok, ucap Evelyn menyuruh suaminya itu pergi dari hadapannya. Ya nggak apa-apa gini aja, kenapa? Bukan gitu, ayo bersihin dulu, nanti balik lagi ke sini aku pengen foto kamu dengan pose sambil pegang kue ini nanti, kan bisa tuh siapa tahu jadi model bisnis aku, ucap Evelyn dengan tampang penuh keyakinan, membuat Rahel akhirnya menurut. 20 menit kemudian Rahel pun sudah kembali ke dapur, namun dilihatnya dapur tampak sepi, bekas ia dan Evelyn bereksperimen tadi pun juga sudah bersih, tapi kemana Rahel dan Rahen? Bai, panggil Rahel. Bai. Pus, sebuah balon besar tiba-tiba pecah tepat di atasnya, balon yang berisikan taburan kertas-kertas kecil berbentuk hati dan berwarna-warni kini mulai menghujaninya. Membuat Rahel terperangah tidak percaya. Selamat ulang tahun Papa, ucap Evelyn dan Ancila bersamaan. Evelyn yang mendorong Rahen di kereta dorong serta Ancila yang tampak hati-hati membawa kue buatannya dan Evelyn tadi. Kue itu nampaknya sudah dihias dengan sederhana bertuliskan, "We love Papa ganteng." Selamat ulang tahun Papa, ucap Evelyn lagi, saat sudah berada di dekatnya. Ya Rahel bahkan lupa kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Rahel yang masih dilanda keharuan dikejutkan lagi oleh banyaknya orang yang berdatangan, ada Mama, Papa, serta kedua mertuanya, ada juga Aldi dan Shakira, dan yang paling gila ada juga ketiga curut minim akhlak turut hadir di rumah barunya. Bersambung.